Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya pembahasan kita, yaitu tentang soal prediksi nih untuk soal UTBK yang kimianya 2022 ya. Ini untuk part yang kedua. Yang part pertama teman-teman bisa cek tuh di video sebelumnya udah diupload. Oke. Oh iya, ini untuk disclaimer dulu ya. Nanti kalau misalnya ada suara berisik, ada suara motor kayak gitu lewat, kita tetap fokus aja. Oke. Kita mulai untuk soal yang pertama. Nih. Satu larutan kalium fluorida mempunyai pH sama dengan 9. Jika Ka asam fluorida adalah 1 kali 10 pangkat min 5, maka kemolaran dari garam tersebut berapa? Oke, kemolaran berarti konsentrasi M besar ya yang ditanya. Oke, nih saran saya buat teman-teman semuanya ya. Sebelum kita mengerjakan soalnya nih, oke, perhatikan senyawanya itu apa? Apakah garam, asam, atau basa? Karena kan kalau berhubungan dengan pH, itu kan nanti kita bisa ngitung bisa dengan berbagai cara. Kayak gitu. Jadi pertama sekali cek senyawanya itu apa. Oke. Di sini katanya larutannya adalah kalium fluorida. Kalium fluorida itu kan rumusnya adalah Kf. Oke, kalau kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman udah hafal sih ya, yang namanya basa kuat dengan asam kuat, kayak gitu, ini sangat membantu sekali. Oh iya, kalau teman-teman belum hafal, nanti cek aja di playlist juga udah ada. Oke, jadi ini kita bisa lihat nih, kita tahu bahwa ini tuh terdiri dari senyawanya itu KOH dan HF. Oke, berarti ini kan OH, ini adalah basa. Ini ada hanya, ini berarti asam. Oke, jadi senyawa yang terbentuk basa dengan asam atau reaksi asam dan basa, ini berarti apa? Good. Ini reaksi garam. Oke, jadi ini senyawanya adalah senyawa garam. Kalau garam berarti ini kita hitungnya dengan menggunakan rumus hidrolisis. Oke, terus kita cari yang mana? H plus atau OH min. Oke, kalau seperti itu, oke, cara gampangnya, kalau misalnya kayak gini ya, teman-teman cek aja nih di sini. Ini kan basa apa? Ini basa kuat. Ini asam apa? Asam lemah. Berarti antara kuat sama yang lemah, yang menang pasti yang kuat dong. Ya kan? Berarti yang kita cari adalah konsentrasi OH minnya. Kayak gitu. Tetapi kalau soalnya diminta untuk membuktikan, oke, ini termasuk garam yang bersifat basa atau kuat, teman-teman cek yaitu dengan menggunakan reaksi hidrolisis. Jadi ini diionin dulu senyawa garamnya ini, baru nanti direaksikan dengan masing-masing air. Oke, tapi hati-hati, ingat lagi nih, kalau ionnya berasal dari asam kuat atau basa kuat, itu tidak bisa terhidrolisis. Oke, next nih, kita udah tahu bahwa kita cari OH min. Oke, rumusnya apa? Oke, karena ini adalah hidrolisis, hydro berarti berhubungan dengan air. Berarti ingat ada akarnya ya. Berarti akar dari tetapan air itu adalah Kw. Cek di antara di sini yang lemah siapa? Yaitu asam lemah. Oke, makanya di sini adalah Ka. Gitu. Jadi jangan teman-teman lihat, oh di sini kan OH min, berarti di sini Kb. Enggak. Jadi ingat, Ka Kb itu dimiliki oleh yang lemah. Oke, terus ini dikali dengan konsentrasi garam. Ini yang kita cari nih. Oke, terus di sini diketahui pH-nya katanya 9. Ingat, ini tadi garamnya bersifat basa. Berarti kita dapat apa? Good, kita dapat pOH. Oke, karena kan ingat nih, pH itu kalau dijumlahin dengan pOH itu kan nilainya 14 ya. Karena pH-nya diketahui ini 9, berarti pOH-nya dapat dong, yaitu 5. Ya kan? Atau dengan cara mengurangkan 14 dikurang 9. Oke, kalau pOH-nya adalah 5, berarti ini kita antilokan supaya dapat nilai OH min-nya. Berarti ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, dapat nih. Baru kita masukin di sini. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan akar dari. Ingat tetapan air, ya kan? Ini ketetapannya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Kecuali nanti di soal itu diketahui misalnya nilainya beda, itu tergantung pada suhunya. Kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya nggak diketahui, teman-teman pakainya yang ini. Oke, berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 14 per Ka-nya nih diketahui nih, oke? 1 dikali 10 pangkat min 5. Kita cari M, oke? Ini kan ada akar nih, supaya hilang berarti ini kita kuadratin.
Kalau dikuadratin berarti ini ya, ingat kalau pangkat kan kalau dikuadratin berarti dikali ya. Jadi min 5 dikali 2 berarti 10. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 10. Oke, akar kalau dikuadratin akarnya hilang, ya kan? Jadinya 1 kali 10 pangkat min 14 per 1 kali 10 pangkat min 5 dikali M. Oke? Oke, teman-teman ingat kalau dia pangkat, kan kalau dibagi jadi dikurang pangkatnya ya. Berarti 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan min 14 dikurang min 5. Berarti jadinya, oke, 1 dikali 10 pangkat min 9, M. Oke, yang ditanyakan M-nya. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 10 per 1 kali 10 pangkat min 9. Berarti hasilnya berapa? Ingat ya, kalau dia pangkat itu kalau misalnya dibagi jadi kurang. Jadi kan jadi gini, min 10 dikurang min 9. Berarti kan sama juga nih, min 10, min ini kan plus 9. Berarti min 1. Berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 1, berarti sama juga dengan 0,1 molar. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Bisa ya. Jadi seperti tadi saran pertama ya, cek dulu senyawanya itu apa. Apakah asam, basa, atau garam. Oke. Next untuk soal yang kedua. Dalam disosiasi SO3 berdasarkan persamaan. Oke. Ini persamaannya reaksi bolak-balik ya, berarti ini kesetimbangan. Oke. Banyaknya mol SO3 dan O2 pada keadaan setimbang adalah sama. Yang ditanya adalah derajat disosiasinya berapa. Wow, oke. Oke, bentar, suruh motor. Oke, gini. Oke, lihat ya. Di sini nggak ada angka nih. Oke, nggak ada maksudnya yang diketahui. Tetapi tiba-tiba kita ditanya derajat disosiasinya berapa. Kayak gitu. Oke. Kata kuncinya di sini yaitu sama. Oke, jadi kita tulis ulang dulu nih reaksinya di sini ya. 2SO3, ini reaksi bolak-balik, ini 2SO2 plus O2. Oke, kita buat nih reaksinya, yaitu MRS. M di sini mula-mula ya, mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Katanya dalam keadaan kesetimbangan. Oke, kalau dimaksud dalam keadaan kesetimbangan, berarti molnya itu kita letakin di posisi S. Oke, itu setimbang. Sama, oke. Karena di sini nggak diketahui nilainya berapa, kita misalkan ini X mol. Oke, berarti ini X mol, ini juga X mol. Oke, yang SO2 kita nggak usah pedulikan dulu ya, karena kan yang diketahui itu adalah yang ini sama ini. Oke. Terus, nih, teman-teman ingat kalau produk itu ya kan, di awal kan nggak ada. Berarti kalau dia dalam kesetimbangannya X mol, berarti di sini yang bereaksinya juga X mol, karena dia sama. Oke, untuk mengetahui berapa mol SO3 yang bereaksi, kita bandingkan ke yang bereaksi. Berarti yang kita bandingkan ke sini, yang udah diketahui. Oke, pakai perbandingan koefisien. Oke, atau gampangnya lihat gini. Ini kan satu koefisiennya nilainya X mol. Ini koefisiennya 2, berarti good, ini 2 mol. Oke, sebelumnya, ini karena reaksinya ini udah setara ya. Oke, makanya ini dilanjut langsung tadi. Oke, bentar. Tapi teman-teman kalau misalnya ada persamaan reaksi, dicek dulu ya. Itu reaksinya udah setara atau enggak. Oke, ini kan di pengurangan ya di sini. Oke, ini reaksinya 2 mol. Yang bersisa X mol. X mol itu berarti kita anggap 1 mol ya. Maksudnya sini ada angka 1 koefisiennya maksudnya. Berarti kan ini 2X. Nah, berarti di sininya berapa? Berarti 3 dong. Ya kan? 3X mol. Oke, ingat yang ditanya adalah derajat disosiasi. Teman-teman harus ingat alfa itu rumusnya apa? Oke, good. Yaitu mol yang bereaksi. Oke, itu dibandingkan dengan mol mula-mula. Oke, yang bereaksinya yaitu 2X. Yang mula-mulanya yaitu 3X. X-nya coret, berarti dapatnya adalah 2/3. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Oke, jadi teman-teman harus tahu rumus yang ini dan tahu masukin yang untuk MRS-nya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Soal berikutnya. Nih. Spesi yang terdapat dalam larutan NaCH3COO
oke, atau natrium asetat dalam air adalah, oke. Teman-teman ada yang tahu nggak ini senyawa apa? Good, pintar, udah bisa ya. Ini adalah garam. Oke, udah pada jago nih. Ini adalah garam. Tahu dari mana? Lihat aja nih. Ini kan Na sama CH3COO. Oke, jadi ini kita ionin dulu ya. Baru kita tahu nih spesies yang ada itu apa aja. Oke, ini kita ionin. Na itu kan golongan 1 ya, berarti Na plus ditambah ini CH3COO min. Oke, ini di dalam air ya. Jadi spesies mana yang ada? Na ada, benar. CH3COO ada, benar. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk membutuhkan ini kan garam ya, berarti kita buat reaksi hidrolisis. Ingat, Na plus itu kalau kita hidrolisis atau reaksikan dengan air, ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena Na ini itu berasal dari basa kuat, yaitu yang senyawanya NaOH. Oke, terus yang CH3COO min, ini kita reaksikan dengan air. Oke, ini bisa. Kenapa? Karena kan CH3COO min ini tuh berasal dari asam lemah. Oke, ini kita reaksikan, ingat H2O itu kan kalau kita ionkan jadi H+, kalau jadi ion ya, ini OH min, berarti min ketemu dengan plus, jadinya CH3COOH plus OH min. Oke, jadi ini nih, ini untuk soal pertama tadi ya, ini contohnya. Jadi untuk membuktikan senyawa ini tuh basa atau bas asam itu adalah dari yang muncul dari reaksi hidrolisisnya itu apa? Apakah plus atau OH min? Ini kan yang muncul OH min, berarti larutan garam ini adalah bersifat basah. Kayak gitu. Oke, berarti ada molekul CH3. Oke, benar ya yang ini. Oke, sedangkan kalau senyawa ini di awalnya. Tetapi setelah kita ingat nih, dalam air katanya. Berarti setelah kita reaksikan dengan air, ini senyawanya ini nggak ada lagi karena dia udah terurai menjadi bagian-bagiannya ini. Oke, ini optionnya itu yang 1, 2, 3 benar yang kayak gitu ya. Berarti ini jawabnya adalah yang A. Oke, saya next lagi. Pada reaksi redox klorin, oke, ini kita buat reaksi di bawah dulu ya. Kita tulis ulang. Ini Cl2 menjadi Cl min plus ClO3 min. Oke. Di sini katanya Cl2 berubah menjadi ini kalau Cl2 menjadi Cl min menerima elektron dan Cl2 menjadi Cl3 melepaskan elektron. Oke. Kita buat nih. Oke, bentar. Ingat clue-nya di sini katanya menerima. Oke, teman-teman tahu ya. Kalau menerima berarti posisi elektron itu adalah good sebelum tanda panah. Berarti di sini. Jadi Cl2, oke, di sini elektronnya. Nah, ini namanya menerima. Oke, jadi elektronnya itu posisinya sebelum tanda panah. Di sini Cl min. Oke, kita harus setarain dulu jumlah atomnya, ya kan? Di sini Cl-nya 2. Berarti ini baru 1, berarti ini dikali 2. Oke, setelah itu, lihat nih, ini kan Cl2 ya, berarti dia molekul diatomik. Berarti ini biloxnya itu adalah 0. Oke, di sini ini kan min, berarti 2 dikali min, berarti kan min 2. Berarti ingat, kalau untuk menyetarakan reaksi redox, itu kiri kanan harus sama muatannya. Semuanya harus sama, jumlah atom dan juga muatannya harus sama. Di kiri muatannya 0, di kanan muatannya min 2. Oke, ingat elektron itu bermuatan negatif, berarti elektronnya di sini adalah 2. Oke, good ya. Oh, ini mau udah ketahuan jawabnya ya, berarti ini antara ini. Karena kan dia yang ditanya adalah A dan B. A itu adalah untuk yang menerima. Oke, sekarang kita buat nih seterusnya. Dan Cl2 menjadi ClO3 min melepaskan. Oke, satu lagi ya, ini melepaskan. Berarti ini Cl2 itu menjadi ClO3 min. Oke, melepaskan, teman-teman ingat kalau dia melepaskan berarti elektronnya sebelah kanan. Oke, ingat kita setarain dulu nih jumlah atomnya kiri kanan. Di
Di sini selnya 2, ini 1, berarti ini harus kita kali 2. Oke, terus di kanan itu ada jumlah O. Ada O-nya, di kiri nggak ada. Oke, untuk menyamakannya, oke, kita buat dulu sini. Ini Cl2 ya. Oke, untuk menyamakannya, yaitu kita tambah dengan air. Oke, jadi ditambah H2O. Di sini O-nya jadi berapa? 3 dikali 2 berarti 6 ya. Oke, berarti di sini harus ada 6H2O. Oke, terus ini kan untuk menyamakan jumlah H plusnya, jumlah H-nya, di sini kan udah muncul H nih. Nah, kita tambahkan dengan H plus. Oke, di sini ada 6. 6 kali 2 berarti 12 H-nya. Supaya sama, berarti di sini kita tambah 12 H plus. Oke, saya rasa sih teman-teman semuanya bisa ya. Ini persamaan reaksi redoks. Oke, nah setelah itu udah semua sama nih, jumlah atomnya kiri kanan udah sama. Sekarang kita hitung jumlah muatannya. Ini kan muatannya diatomik 0, ini molekul 0. Oke, ini kan dia H plus, berarti 12 dikali plus 1, berarti di sini ada plus 12. Oke, muatannya. Ini ClO3 min, oke bermuatan min ya, ada 2, berarti 2 dikali min, ini adalah min 2. Oke, jadi kalau ini kita jumlahkan, ini berarti min 2 ditambah 12 ya, berarti kan sama dengan 10. Oke, 10 muatannya positif. Di sini 0. Berarti kita harus tambahkan elektron supaya sama-sama 0. Kalau kita masukin elektron di sini sebelah kiri nih, ya kan? Berarti dia jadinya min 10. Di sini plus 10. Enggak ya. Dan juga nih kata melepaskan berarti elektronnya sebelah sini itu sebanyak 10 elektron. Oke, bisa ya? Jadi 10 elektron, 2 elektron. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Bisa ya? Oke, good. Next lagi. Nih. Diketahui profil reaksi kesetimbangan antara gas A, B, C pada suhu tertentu. Oke, ini adalah diagramnya ya. Oke, berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan persamaan reaksi yang terjadi adalah. Oke. Terkadang kan di soal yang diketahui udah ada nih persamaan reaksinya. Ya kan, kita disuruh cari KCKP. Tetapi ini cuma ada grafiknya, kita disuruh cari persamaan reaksinya gimana. Oke, teman-teman yang harus diingat dulu. Oke, kita buat dulu nih ya. Kan di sebelah kiri itu adalah reaktan. Oke, di sebelah kanan itu adalah produk. Oke, jadi reaktan itu semakin lama reaksi terjadi, itu jumlahnya makin kecil. Oke, ini jumlahnya makin kecil. Sedangkan produk di awal dia nggak ada, tetapi makin lama makin besar. Oke, karena kan reaksi terjadi. Oke, sekarang kita lihat nih. Oke, sorry. Oke, ini kan yang makin kecil. Kita cek nih. Ini kita misalkan lihat yang B dulu ya. Ini awalnya dia 0,8. Garisnya itu turun nih ke bawah. Jadinya di sini 0,7. Ya kan? Berarti kalau dia turun, berarti dia reaktan. Oke, berarti di sini B. Kita lihat yang A. A di sini awalnya nih 0,7. Terus terjadi reaksi, ini jadi dia ke atas, jadi 0,8. Berarti bertambah dong, berarti jadi produk. Oke, sedangkan yang C di awal dia 0,7. Turun nih, jadi 0,5. Berarti dia reaktan. Oke, nih reaksinya. Berarti kita bisa eliminasi oke. Yang ini salah. Berarti antara A sama E. Oke. Sekarang tergantung koefisiennya. Nah, caranya gimana? Nih. Kita buat B ya. B kan di awalnya 0,8. Ya kan? Terus setelah terjadi reaksi, dia jadi 0,7. Oke, berarti selisihnya 0,1. Oke. Sedangkan yang C awalnya dia 0,7. Turun menjadi 0,5, jadi dia berkurang. Berarti ini 0,2 selisihnya. Yang A awalnya 0,7, menjadi 0,8. Ingat, kita kurangi dari yang paling besar ya. Berarti 0,8 dikurang 0,7, berarti naik 0,1. Oke, selisihnya ini kita jadikan koefisiennya. Oke, tapi kan koefisien nggak ada bilangan pecahan ya, nggak ada desimal kayak gini ya. Berarti ini kita kali 10. Oke, jadi 10 kali 0,1 kan 1, 0,2 kali 10 kan 2,
ini 1. Berarti B ditambah 2C. B tambah 2CA. Berarti yang benarnya adalah yang E. Oke, ini cuma dibalik aja. Bisa ya? Oke, next lagi. Nih. Pada temperatur tertentu dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan. Oke, semula 0,3 mol amonianya. Setelah tercapai kesetimbangan, ternyata mol amonia terhadap H2-nya, ini perbandingannya. Yang ditanya adalah tetapan kesetimbangannya sama dengan berapa. Berarti yang ditanya kalau tetapan kesetimbangan itu adalah Kc. Oke, berarti kita buat reaksi MRX dulu nih. Ingat ini volumenya 1 liter. Oke, kita buat reaksi di sini dulu ya. Oke, ingat ya, cek kalau dalam reaksi itu dia udah setara atau belum. Oke, ini reaksinya udah setara. Jadi kalau untuk kesetimbangan, teman-teman ceknya harus ada 2. Yang pertama, pastikan reaksinya sudah setara. Yang kedua, wujudnya yang dipakai itu apa. Oke, jadi kalau dia kesetimbangan Kc, itu yang dipakai itu adalah gas dan larutan. Oke, yang simbolnya aqua. Kalau untuk Kp itu cuma gas aja. Oke, jadi ini harus diperhatikan. Oke, kita buat reaksi MRX-nya dulu. Mula-mula reaksi sisa. Ini katanya dia di awal 0,3. Oke, setelah kesetimbangan ingat ya posisinya di S. Terhadap nih, jadi perbandingannya antara NH3 dan H2 ya, yaitu 4:3. Oke, kita kan nggak tahu nih berapa ya. Oke, cuma perbandingan aja. Jadi kita misalkan nih, misal yang molnya itu dalam keadaan setimbang ini ya, mol setimbangnya, misalkan ini perbandingannya, yaitu X. Oke, berarti di sini NH3-nya 4, berarti di sini kita buat 4X. Sedangkan hanya yaitu ini kita buat 3X. Ingat ini kan di awal nggak ada. Oke, yang setimbangnya 3X berarti di sini juga 3X ya. Oke, kita mau cari berapa molnya dari NH3 yang bereaksi, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Oke, kalau teman-teman bisa buat perbandingan koefisiennya seperti ini. Jadi kita kan mau cari molnya si NH3 ya. Berarti yang kita cari kan NH3. Berarti kita menggunakan koefisien NH3 yaitu 2. Yang udah satu lagi teman-teman ingat, yang kita bandingkan itu adalah ke mol yang bereaksi. Oke, kita bandingkan ke mol yang bereaksi yang udah diketahui kan H2. Berarti koefisiennya 3. Dikali mol yang bereaksi itu udah diketahuinya adalah 3X. Oke, berarti ini 3-3-nya kan coret. 2 kali X berarti di sini 2X. Oke, berarti di sini 2X. Kalau N2 berarti ya udah, berarti untuk N2 sama ya. Yang dicarikan koefisiennya 1 dibandingkan yang diketahui koefisiennya 3 dikali molnya 3X. Coret-coret berarti X. Oke, berarti sini X, ini X. Nih. Oke, sekarang kita cari dulu ini. Berarti ini kan karena ada X-nya bisa ya. Berarti ini untuk yang NH3 ya, untuk cari X-nya. Jadi 0,3 dikurang 2X sama dengan 4X. Oke, ini kan sama-sama ada X-nya ya, kita pindah ruas aja. Berarti ini 0,3 sama dengan 4X, ini pindah ruas, jadinya plus 2X. Berarti 0,3 sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 0,3 bagian 6 berarti 0,05. Nah, ini dia nilai X-nya. Oke, sekarang kita ganti nih. Oke, ini kita ganti X-nya berarti 4 dikali 0,05 kan sama dengan 0,2. Ini berarti 0,05. Ini berarti 0,15. Oke, ini semuanya dalam satuan mol. Nah, oke, ingat kalau untuk cari Kc, ya kan, konsentrasi dari produknya, oke, dipangkatin dengan koefisiennya. Ini kan N2 kan koefisien 1 nih.
Ini H2 koefisiennya 3 berarti pangkat 3 per amonia koefisiennya pangkat 2. Oke, ingat ini dalam bentuk konsentrasi. Ini kan masih dalam mol ya. Untuk cari konsentrasi kan sama dengan mol per volume. Karena volume kita di sini 1 liter, berarti nanti jumlahnya bakalan sama. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin nih ke rumus yang ini. Oke, kita tinggal masukin aja nilainya berapa. Berarti di sini sama dengan N2-nya 0,05, kita jadikan nomor pangkat aja ya. Itu 5 kali 10 pangkat min 2 dikali ini juga kita jadikan nomor pangkat, itu 15 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3 per ini 0,2, 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Ini kalau dihitung nilainya itu nih 0,84 kali 10 pangkat min 2. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Bisa ya? Jadi saya harap sih teman-teman udah bisa ya. Jadi kalaupun apapun yang diketahui di soal, oke, jangan pusing dulu. Tenangin dulu. Nah, lihat apa yang diketahui. Kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Oke. Perhatikan pernyataan berikut ini tentang unsur X. Oke, ini pernyataan untuk unsur X-nya. Mempunyai nomor, oke, nih kita buatin yuk. Jadi kalau misalnya untuk soal ujian itu, karena kan kita kejar dengan waktu, jadi langsung ke to the point, langsung lihat soalnya dulu. Oke, gitu. Pernyataannya sesuai dengan unsur X yang mempunyai konfigurasi. Oke, kita lihat nih. Karena di sini berhubungan dengan nomor atom, oke, berarti kita cek dulu jumlahnya berapa. Teman-teman ingat, ini kan di sini yang 3, 6 di atas itu kan jumlah elektron. Ya kan? Jumlah elektron itu sama dengan nomor atom kalau dia unsur. Karena kan ini dia unsur bukan dalam bentuk ion. Berarti kita tinggal hitung aja ya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, ini 10. 2, 4, 6, ini 10. 20, benar, 26. Oke, berarti yang ini kita bisa eliminasi. Terletak pada periode 4. Oke, teman-teman ingat, ini kan yang terakhirnya ini ya. Terakhirnya itu adalah 4S2, 3D6. Teman-teman ingat, angka paling besar yang terakhir itu menunjukkan periodenya. Oke, berarti periode 4 ini benar. Oke, 4 elektron tak berpasangan. Oke, untuk mengetahui dia tak berpasangan juga, perhatikan subkulit yang terakhir di situ yang mana. Oke, berarti kan ini ada S sama D. Teman-teman ingat, S itu kan kalau nilai L-nya ya, itu adalah 0. Berarti kan kalau untuk nilai M-nya ya, itu nilainya itu adalah dari min L ke plus L. Kalau dia 0, itu kan gak ada plus 0 sama min 0. Makanya dia kotaknya cuma 0 aja. Oke, dan ini isinya 2 ya, dalam satu orbital maksimalnya. Sedangkan D itu dia nilai L-nya adalah 2. Berarti kan dari min 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Makanya itu orbitalnya, kotaknya itu ada 5. Oke, ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Di sini ada 6 elektron, berarti kita buat satu-satu pengisiannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang tidak berpasangan, maksudnya yang masih sendiri ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini benar. Oke, 1, 2, 3 udah benar. Berarti ini salah. Nah, berarti kita antara A sama E. E. Jika bereaksi dengan oksigen dapat membentuk XO dan X2O3. Oke, kita cek nih. Oksigen itu kan berasal dari golongan 6 ya. Kalau dia golongan 6 supaya seperti gas mulia, berarti dia akan membentuk ion ya kan, dengan cara menangkap elektron. Berapa banyak lagi? Yaitu 2, supaya dia 8. Berarti dia akan membentuk ionnya O2-. Oke, sekarang kita cek nih, X-nya ini bisa membentuk ion apa? Ingat ya, kalau misalnya melepaskan elektron itu dari subkulit terluar atau kulit terluar. Ini kan yang paling terluarnya adalah 4S. Oke, ini kalau dia XO, O-nya kan min 2 ya, berarti X-nya yang di sini adalah plus 2. Berarti ini melepaskan 2 elektronnya. Oke, jadi ini lepas, jadinya dia
X2 plus. Ini kan? Nah, ingat nih, kayak gini. Oke, jadinya kan dia X2O2. Tapi ini masih bisa disederhanakan jadinya XO. Oke, XO-nya benar. Kita cek X2O3. Kalau dia X2O3, berarti X-nya itu plus 3. Oke, kalau dia plus 3, berarti 2 dilepaskan dari 4S, dari 3D-nya itu dilepaskan 1. Sehingga nanti tersisanya itu terakhir ya, jadinya 3D5. Oke, jadinya di sini X3 plus O2 min. Nah, ini kali silang ya, jadi indeks masing-masing nih. Jadinya X2O3. Ternyata benar. Jadi jawabannya semuanya benar, yaitu yang E. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Nih. Bila 100 cm3 larutan KOH 0,25 molar dengan suhu, oke. Teman-teman hati-hati kalau misalnya soal kayak gini. Ini termokimia ya. Oke, cara taunya dari mana? Diketahui nilai C-nya dan ada suhu. Oke, tapi teman-teman harus ingat rumusnya apa. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kalorimetri rumusnya itu kan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M di sini kan massa. Oke, di sini ada dua senyawa nih yang bereaksi. Berarti kita buat reaksinya dulu. Yaitu KOH ditambah HCl, jadinya kan ini KCl plus H2O. Saya rasa teman-teman semua udah pada bisa ya untuk buat reaksi ini. Ini reaksinya juga setara. Oke, ini cm3 sama dengan mili ya. Oke, ada volume, ada pemolaran, kita bahas cari apa? Good, bisa cari mol. Oke, jadi kita cari molnya si KOH, yaitu dengan rumus volume dikali molar. Volumenya kita jadikan ke liter ya. Oke, yaitu 0,1. 0,1 ini 0,25 berarti sama dengan 0,025 mol. Sekarang kita cari molnya si HCl. Volumenya 200, oke, berarti 0,2 dikali kemolarannya 0,15, berarti ini sama dengan 0,03. Oke, mol. Oke, udah dapat nih. Terus kita buat ini di sini. Sebelumnya kita cari dulu Q-nya ya. Oke, masanya ini kan semuanya larut dalam air ya. Berarti kalau masanya air, teman-teman buat kayak gini supaya kita dapat molaran masanya. Karena kan di sini masih dalam bentuk volume ya. Yang ini rho sama dengan M per V. Jadi kita mau cari M-nya, berarti rho dikali V. Rho di sini, oke, ini adalah massa jenis ya. Oke, ini massa jenis. Jadi ini pelurutnya air, berarti massa jenisnya adalah massa jenis air. Massa jenis air itu adalah 1 gram per cm3. Oke, jadi sama aja nilainya. Gitu. Berarti karena ini direaksikan ada dua zat, berarti massa yang kita pakai adalah massa campuran. Oke, berarti ini sama dengan 300 gram dikali C-nya 4,2 Joule Celsius cm3. Oke, terus delta T-nya. Ini masing-masing ada suhunya nih. Oke, kita buat di sini. Jadi KOH suhunya 30. Terus HCl suhunya 34. Oke, jadi suhunya ini kita anggap T1. Oke, berarti kita cari rata-ratanya. Berarti rata-ratanya kan nanti tinggal tambah aja. 30 tambah 34 dibagi 2. Gitu ya, jadinya 32. Terus katanya setelah bereaksi, ternyata suhunya menjadi, ini jadi T2-nya. Oke, T2-nya 36. Jadi dari sini kita dapat delta T-nya. Itu dikurangin aja ya. Berarti 4 derajat Celcius. Coret-coret, ya kan? Terus
dapat, oh ini tadi gram ya, sorry, ini bukan Celsius, ini gram, akan coret. Oke, sorry, ini bukan centimeter, ini gram. Ini kalau kita hitung dapatnya itu 5040, ini joule. Oke, karena contohnya kilojoule, berarti kita bagi 1000, jadinya 5,04 kilojoule. Oke, yang ditanya adalah perubahan entalpi. Teman-teman ingat apa hubungannya Q dengan entalpi, ya kan? Rumusnya ini, delta H itu sama dengan min Q per N. Oke, jadi ini min Q-nya kita udah ada nih, 5,04 kilojoule. Oke, sekarang masalahnya mol yang kita pakai yang mana? Oke, teman-teman hati-hati ya, perhatikan reaksinya. Ini reaksi apa? Oke, ini reaksinya adalah reaksi asam basah, berarti reaksi penetralan. Yang dihasilkan itu adalah airnya, kayak gitu. Jadi kita bisa ambil nih di sini yang mol yang kita pakai itu adalah molnya air. Oke, tapi kalau misalnya nanti reaksinya itu adalah bukan reaksi asam basa, berarti nanti teman-teman bisa lihat, bisa menggunakan molnya itu adalah yang reaksi pembatas, atau yang jumlahnya itu paling kecil. Oke, kita buat nih, ini mol mula-mula, reaksi sisa. Mol mula-mula dari KOH kan ini 0,025, ini 0,03. Oke, ingat untuk mencari pereaksi pembatas, oke, caranya yaitu mol masing-masing dari pereaksinya dibagi dengan koefisien. Makanya reaksinya harus disetarain. Oke, ini kan semua dasar ya. Jadi 0,025 bagi 1 tetap 0,025. Ini juga. Berarti yang menjadi pereaksi pembatas adalah yang hasil baginya ini tuh paling kecil. Itu yang menjadi pereaksi pembatas. Oke, jadi yang paling kecil itu adalah yang ini. Ya, berarti untuk mencari molnya KCl sama H2O, kita bandingkan ke molnya KOH. Karena koefisiennya sama, berarti molnya H2O sama 0,025. Oke, berarti ini kita bagi 0,025. Berarti ini sama dengan minus 201,6. Oke, jadi hati-hati, ini ada min, ada plus. Jadi jangan lupakan tanda min yang ini ya. Untuk rumusnya, hubungan antara delta H sama Q. Berarti ini jawabnya adalah yang A. Bisa? Oke, dan hati-hati nanti mol yang digunakan itu yang mana. Kalau itu ada dua zat yang bereaksi. Oke, tetapi kalau misalnya yang diketahui itu adalah satu zat aja, oke, jadi nanti yang dibaginya itu adalah dengan massa dari zat itu yang diketahui. Jadi cari dulu molnya, kayak gitu. Oke, next nih. Larutan jenuh senyawa hidroksida dari suatu logam M. Oke, ini senyawanya mempunyai hasil kali kelarutan. Oke, ini apa? Agar KSP. Yang ditanya adalah tentukan pH-nya. Oke, berarti kalau pH ya sebelumnya, teman-teman ingat dulu ya, kalau hasil kelarutan berarti kan teman-teman harus tahu tuh ini. Jadi kelarutan atau S ya simbolnya atau solubility itu sama juga dengan kemolaran. Oke, bisa ya. Jadi kita buat dulu nih, kita cari nilai S-nya dulu. Caranya gimana? Jadi kita ionin dulu nih. Nah, supaya kita tahu rumusnya KSP-nya apa. Ini kan kalau diionin M2+, ingat indeks lawannya jadi muatannya ya, OH min. Kalau ini nilainya S, ini S itu solubility ya, kelarutan. Ini juga S, kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1, berarti ini adalah 2S. Ya kan? Jadi untuk satunya S, berarti untuk duanya 2S. Jadi untuk rumus KSP, berarti kan hasil konsentrasi dari ion-ionnya dipangkatin dengan koefisien. Ini kan koefisiennya 1 nih. Dikali ini OH min dikuadratin. Oke, ini S, nilainya ini masukin ya. Ini 2S dikuadratin. Ini S, 2 kuadrat itu kan 4. S kuadrat 2. Ini dikali, berarti, S-nya ketinggalan. Ini berarti 4S pangkat 3. Oke, ini rumusnya. KSP-nya udah diketahui rumusnya.
Berarti kita sekarang cari nilai S. Oke. Jadi rumusnya kita udah dapat ya. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi untuk cari S-nya berarti akar 3 dari KSP dibagi 4. Oke. Berarti sama dengan akar 3 dari KSP-nya masukin 32 kali 10 pangkat min 24 per 4. Oke, 32 dibagi 4 kan 8 ya. Nah, akar 3 dari 8, 2. Kalau akar 3 pangkat min 24 berarti tinggal dibagi aja ya. Berarti 24 dibagi 8 itu 24 bagi 3 berarti 8 ya. Oke, min 8 ada min ya karena di sini kan min. Ini dia kelarutannya. Oke, ini dia nilai S-nya. Nih. Oke, jadi kita masukin di sini nih. Oke, buat ya. Di sini MOH 2 kali, ini M2 plus ditambah 2OH min. Jadi kelarutannya ini tadi yang S-nya nih ya, untuk 1S nilainya nih. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 8. Berarti kan untuk cari pH itu kan pakai OH min ya. Berarti 2 kalinya. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 8. Oke. Kita dapat OH. Berarti kan kita bisa cari pOH ya. Yaitu dari min log konsentrasi OH min. Oke. Jadi min log dari 4 dikali 10 pangkat min 8. Berarti ini sama dengan min 8 ke bawah, berarti 8 min log 4. Ini kan pOH ya. Kita bisa cari pH-nya. Ingat, hasil penjumlahannya itu 14 ya. Berarti 14 dikurang pOH. Berarti ini 14 dikurang, ingat ya, ini buat dalam kurung. Min log 4. Berarti 14 dikurang 8 itu 6, min ketemu min itu plus log 4. Oh iya, sorry. Ini kayaknya saya tadi salah hitung nih buat soalnya. Oke, tapi caranya seperti ini ya. Oke, jadi jawabnya tuh segini, dan seharusnya sih jawabnya tuh nggak bakal segini. Ini salah-salah buat angkanya. Oke, maaf. Tapi perhitungannya, oke, sekarang misalnya gini ya. Teman-teman abaikan angkanya. Oke, kita mau tahu cari caranya gimana. Cara step-stepnya seperti ini. Oke, tapi ini kalau misalnya untuk data yang sesungguhnya itu nggak mungkin pH-nya suatu basah 6, ya kan, karena kan basah itu pH-nya itu di atas 7, kayak gitu. Oke, jadi jawabnya itu yang ini. Oke, next lagi nih, diketahui KC reaksi. Oke, nih ini berarti masih keseimbangannya. Jadi di sini ada 2 nih diketahui. Jadi saya buat di bawahnya ya. Jadi P ditambah Q ini jadi R ditambah S. Nilai KC-nya sama dengan 4. Oke. Dan reaksi 4R menjadi 4T itu nilai KC-nya sama dengan 16. Yang ditanya adalah untuk ini. Nah, nih saya buatnya di atas ya, ditanya ya. 2S ditambah 2T menjadi 2P ditambah 2Q. Ini yang ditanya. Oke. Teman-teman, kalau yang seperti ini, teman-teman cek dulu yang ditanya itu. Kita fokusnya kepada yang ditanya. Oke. Jadi nih, yang ditanya kan 2S di sebelah kiri. Jadi S itu, kita buat ini persamaan 1, ini persamaan kedua ya. Plus S itu adanya di persamaan pertama. Dan ini letaknya beda. Yang ditanya dia di sebelah kiri sebagai reaktan. Sedangkan yang diketahui dia di sebelah kanan. Dan ini juga jumlahnya beda. Ini untuk 2 molnya, 2S. Ini 1. Berarti supaya dia sama-sama di kiri dan juga jumlah molnya sama, pertama kita harus balik dulu. Ya kan? Karena kan ini yang ditanya adalah di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Berarti ini kita balik. Terus kalau dibalik kan nilai KC. Saya buat dari sini nilai KC. KC aksennya ya.
itu jadinya 1 per. Nah, dari KC yang udah ada 4. Terus ini kan 2, ini masih 1, berarti ini kita kali, dikali 2. Ingat, kalau dikali 2 berarti dipangkat 2. Jadi dikalinya itu, misal nih, kalau dikali 2 berarti dipangkatin 2. Kalau dikali 3 berarti dipangkatin 3. Kayak gitu ya. Berarti ini dipangkat 2. Oke. Terus yang ini, yang reaksi yang kedua nih. T, oke, ini sama-sama ada R-nya ya. Kita fokus ke T-nya, karena kan T adanya pada persamaan kedua. Ini yang diketahui ada 4T, dan di sebelah kanan. Yang ini di sebelah kiri. Oke, dan dia juga posisinya beda. Berarti ini kita balik. Oke, terus kalau dibalik kan jadinya K aksennya jadi 1/4 lagi ya. 1/16. Terus katanya ini yang ditanya itu adalah 2T. Nah, ini 4T, berarti ini kita bagi 2. Ingat, kalau dia dibagi jadinya akar. Jadi akar dari yang dibagi. Ini kan dia dibagi 2 ya, berarti akar 2. Kalau misalnya dibagi 3, berarti akar 3. Kayak gitu ya. Oke, berarti ini nantinya di akar. Sehingga kita buat reaksinya ya, ini dibalik dan dikali 2. Jadinya 2R ditambah 2S menjadi 2P ditambah 2Q. Ini juga dibalik tapi dibagi ya koefisiennya ya. Berarti 2T menjadi 2R. Oke, ini K aksennya yang baru ya kita buat. Ini kan berarti 1/4 dikuadratin. Berarti 1/16. Kalau ini akar dari 1/4, akar dari 1/16 berapa? 4. Ini kan 1/4. Ini kan akar dari 1/4 kan berapa namanya? Akar dari 1/16 itu 1/4. Nah, ini kita coret nih. Hop. Kita kali. Oke. Ini berarti ingat ya, yang bisa kita coret itu kalau posisinya berseberangan. Ini 2R-nya sama. Coret. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kita tulis yang sisa. Berarti kita tulis dari yang sebelah kiri dulu ya, yang reaktannya. Berarti ini 2S ditambah 2T, ini menjadi 2P ditambah 2Q. Ternyata benar ya. Nah, sekarang kita cari KC. Ingat, kalau untuk cari KC barunya, untuk yang ini ya, ini kita kali KC-nya lama. Berarti 1/16 dikali 1/4. Oke, berarti sama dengan 1/16 dikali 4, 24, 4, 2, 64. Ops, oke, lagi-lagi saya salah hitung. Oke, maaf ya. Jadi jawab itu segini. Oke, ingat ya, ini kan dibalik, jadinya 1/, dari KC-nya. Kalau dia dikali, berarti dikuadratin. Dengan yang dikalinya itu kali berapa. Kalau ini kan tadi dibalik ya, kan? Dibalik berarti jadinya 1/16. Oke, dibagi 2 berarti akarnya, akar dari 1/16 kan 1/4. Oke, jadinya ini dikali, jadinya 1/64. Oke, bisa ya. Jadi jawabnya adalah 1/64. Oke, sudah selesai. Oke, demikian dulu ya untuk part yang kedua ini. Nanti kita sambung lagi untuk part-part berikutnya supaya teman-teman ya nanti untuk persiapan ujiannya, karena kan ujiannya udah mulai tanggal 20-an ya, atau mungkin ada yang di pertengahan. Oke, jadi teman-teman manfaatin waktu yang masih ada ini untuk belajar. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu nih dengan topik-topik tertentu, teman-teman bisa cek di playlist, itu udah lengkap semuanya materi apapun untuk yang kimia. Oke, dan latihan-latihan soalnya juga banyak, yaitu supaya teman-teman nanti bisa punya gambaran kalau misalnya soal seperti ini, caranya bagaimana, kayak gitu. Oke, saya doakan semua teman-teman semuanya bisa lulus, ya, bisa masuk, bisa diterima di universitas yang diinginkan, kayak gitu. Oke, jangan lupa please subscribe dan jangan lupa juga di share. Oke, jadi dibagikan buat teman-temannya nih yang sama-sama ujian UTBK, kayak gitu, supaya sama-sama
masuk ke universitas yang diinginkan. Oke, demikian dulu. Terima kasih.